tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis serupa dengan hadis di atas, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan teladan atau contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Di sini saya akan menjelaskan 8 cara Allah mengajak manusia berbuat baik. Sebenarnya perbuatan buruk itu dilakukan karena banyaknya waktu luang. Jika kita sibuk berbuat baik, tidak ada waktu tersisa untuk melakukan hal-hal tercela. Munculnya fitnah, mencari kesalahan orang lain, saling menjatuhkan satu sama lain, serta berbagai konflik yang terjadi karena tidak ada motivasi untuk berbuat baik. Jadi, cara Allah yang pertama untuk mengajak manusia berbuat baik itu yang pertama, ingat kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menggugah hati kita untuk berbuat baik dan mengingat bahwa setiap hari Allah selalu mencurahkan kebaikan untuk kita. Sejak mata ini terbuka di pagi hari, Allah telah memberikan kebaikan berupa udara yang segar, kekuatan untuk bangun, kemampuan untuk melihat, dan semua pemberian yang mustahil dapat kita hitung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 122, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda, "Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu." Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku yang menciptakan, tapi kau menyembah selainku. Aku yang selalu memberi kebaikan kepadamu, namun kau berterima kasih pada selainku. Kebaikanku turun kepadamu, sementara keburukanmu selalu naik kepadaku." Yang kedua, kebaikan itu berbeda dengan keburukan. Allah menekankan bahwa kebaikan itu jauh berbeda dengan keburukan. Sekecil apapun kebaikan itu, tetaplah jauh di atas keburukan. Seperti firman-Nya, "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara baik." Fussilat 34. Yang ketiga, Allah menjanjikan balasan yang lebih besar. Kita tidak hanya disuruh untuk mengingat kebaikan Allah dan meyakini bahwa kebaikan tidak sama dengan keburukan, tapi Allah selalu menjanjikan sesuatu untuk motivasi seseorang agar selalu berbuat baik. Dalam firman-Nya, surah Al-Ashas 84, "Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan." Yang keempat, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Dalam firman-Nya, "Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya." Surah Al-Ashas 84. Yang kelima, orang yang berbuat baik adalah kekasih Allah. Jika balasan yang berlipat itu belum cukup, Allah punya janji lain yang lebih agung dari balasan kebaikan yang berlipat ganda. Seorang yang mau berbuat baik, Allah akan jadikan kekasihnya. Surah Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, "Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Layaknya seorang kekasih, pasti dia akan menyayangi, melindungi, dan membahagiakan kekasihnya. Maha suci Allah dari segala contoh. Namun kali ini kita tidak lagi membicarakan tentang bilangan ganjaran Allah atas perbuatan baik manusia. Lebih dari itu, perbuatan baik kita lakukan bisa mengantar kita menuju makam kekasihnya. Yang keenam, Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kekasih mungkin tak selalu bersama. Bagi seorang yang mau berbuat baik, Allah menjanjikan posisi yang lebih tinggi
dari seorang kekasih. Allah menjanjikan kepada orang yang berbuat baik bahwa Allah selalu menyertainya. Allah selalu bersamanya. Dalam surah Al-Ankabut 69 yang artinya, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, Allah menjanjikan kabar gembira. Pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada mereka yang selalu berbuat baik. Jika kita telah menerima kabar baik dari Allah, tidak ada lagi yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Dalam surah Al-Ad 37 yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang semacam ini sudah berada di surga sebelum mereka memasuki surga. Karena hati mereka selalu gembira, tak pernah gelisah dan takut. Karena hati itu selalu dipenuhi dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Ini adalah cara terakhir yang membuat seseorang tidak bisa mencari alasan lagi untuk tidak berbuat baik. Seseorang yang berakal pasti mencintai dirinya. Seseorang yang mencintai dirinya pasti ingin selalu berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa berbuat baik yang kita lakukan untuk orang lain juga akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang kita berikan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kebaikan benih yang kita tanam, kita tidak cukup hanya menabur benih dan menunggu hasilnya. Benih itu perlu disiram, dijaga, diberi pupuk agar tumbuh dan berubah. Begitu pula perbuatan baik. Tidak cukup hanya beramal, kita juga harus berbuat baik. Itu dimulai dari niat kita sendiri. Cara melakukannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjaga dari ujub, mengungkit-ungkit atau menyakiti orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala perbuatan yang tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.